Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Franco Al-Rashid Artonang, NIM F1E1 19185. Nah, kali ini kita bakal nge-review jurnal artikel algoritma genetika ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja. Nah, jadi yang bakal dibahas di sini yaitu yang pertama itu adalah latar belakang menggunakan metode algoritma genetikanya, kenapa gitu ya digunakan metode algoritma genetika, dan juga langkah penelitiannya, kemudian bagaimana bentuk kromosomnya, bagaimana nilai fitnessnya, proses seleksinya, proses crossover-nya, proses mutasinya, dan juga nantinya hasil kromosom terbaik. Oke, jadi kita harus mengetahui dulu identitas artikelnya ya teman-teman. Jadi yang saya ambil itu judul artikelnya optimasi penjadwalan ujian tugas akhir dengan menggunakan algoritma genetika teman-teman. Untuk penulisnya itu Adi Panca Saputra Iskandar, volume 5, nomor 1 tahun 2021, nama jurnal penerbitnya J. Cosine. Oke. Jadi latar belakangnya itu sebelumnya ada penjadwalan ujian tugas akhir. Nah, di penjadwalan ujian tugas akhir ini sistem yang dijalankan itu masih manual, teman-teman, dan tidak terkomputerisasi. Nah, yang terlibat di dalamnya itu ada kepala, sekretaris, dan staf program studi. Sistem penjadwalan manual ini memiliki kelemahan, khususnya dari segi efisiensi, teman-teman, di mana penyusunan jadwal seminar dan sidang tugas akhir ini memerlukan waktu yang relatif lama. Dengan digunakan algoritma genetika, nantinya akan diharap diperoleh optimasi penjadwalan yang menghasilkan generasi terbaik, teman-teman, dari induknya, serta menghasilkan sebuah sistem penjadwalan ujian tugas akhir yang optimal. Yang dicari yang optimal ya, teman-teman. Oke, langkah penelitiannya. Yang pertama itu ada pengkodean, jadi mengkodekan gen dari kromosom, di mana gen ini merupakan bagian dari kromosom, teman-teman. Kemudian menentukan populasi awal, di mana proses membangkitkan sejumlah kromosom secara random acak. Dan juga kemudian hitung fitness setiap kromosomnya. Selanjutnya yaitu seleksi, di mana pembentukan susunan kromosom pada suatu populasi yang baru dilakukan dengan menggunakan metode seleksi, teman-teman. Kemudian crossover atau pindah silang digunakan sebagai metode pemotongan kromosom secara acak atau random dan merupakan penggabungan bagian pertama dari kromosom induk yang pertama dengan bagian kedua dari kromosom induk yang kedua. Nah, selanjutnya itu mutasi, di mana itu memungkinkan modifikasi informasi gen-gen pada suatu kromosom. Kemudian elitisme membuat salinan kopi individu bernilai fitness tertinggi agar tidak hilang, ya teman-teman, selama proses evolusinya maksud saya. Oke. Nah, kita lanjut aja ke bentuk kromosom ya. Jadi di sini ada urutan kode pada setiap gen ini mewakili kode pengajuan tugas akhir, kode waktu, dan kode ruang, teman-teman. Penempatan urutan kode pada setiap gen dilakukan secara random ya, berdasarkan suatu bilangan yang dibangkitkan secara acak juga, teman-teman. Nah, pada contoh bilangan tersebut merupakan jumlah dari seluruh mata kuliah dan kelas yang ditawarkan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di sini ada kayak beberapa kode gini kan ya. Nah, digabungkan menjadi satu di sini ya, yang bawahnya hasil. Oke, kita lanjut ke nilai fitnessnya, teman-teman. Nah, nilai fitness ini fitness kromosom 1 sama dengan 1/1 ditambah sigma BD ditambah sigma BU sama dengan 1. Di mana keterangannya ini BD ini banyaknya bentuk dosen mengajar dan ujian tugas akhir, dan BU ini banyaknya bentuk dosen menguji dan tugas akhir lainnya. Ujian tugas akhir lainnya. Kemudian seleksi. Nah, di seleksi ini menghitung total nilai fitness seluruh kromosom, kemudian menghitung probabilitas setiap kromosom dengan cara membagi nilai fitness setiap kromosom dengan total nilai fitnessnya. Kemudian menempatkan masing-masing kromosom pada interval nilai 0 sampai 1, teman-teman. Nah, oke. Di sini selanjutnya tahap crossover di mana titik potong yang ditujukan antara pemisah kolom 2 dan 3 pada gambar, teman-teman. Jadi yang sebelumnya ini ya, yang kiri sebelumnya dan yang kanan itu hasilnya, teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat. Yang kiri itu sebelumnya dan yang kanan itu hasilnya ya, teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke bagian mutasinya. Berdasarkan contoh, yang ada maka total gennya itu adalah 4 kali 4 atau sama dengan 16. Jadi probabilitas mutasi yang ditetapkan itu 0,1. Diarahkan mutasi yang terjadi adalah 0,1 dikali 16 sama dengan 1,6 sama dengan 2 gen yang mengalami mutasi, teman-teman. Nah, jadi bisa dilihat ini semulanya ya. Kemudian yang di bawah ini hasil mutasinya, teman-teman.
Nantinya akan menghasilkan susunan kromosom baru seperti pada gambar di bawah ini, teman-teman, yang gambar paling bawah ya. Ini untuk susunan kromosom baru. Nah, kita lanjut ke hasil kromosom terbaiknya jumlah populasinya itu 4, banyaknya generasi itu 100 ya teman-teman, crossover-nya 0,5, mutasi rate-nya 0,1 dan nilai finesse 0,49 atau 0,5. Dan juga ada grafiknya di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, oke, itu aja sepertinya review dari jurnal artikel kita kali ini. Dan jika ada teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa dipersilakan di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.